Di sini tiba-tiba ada kejutan dari Sandiaga Uno ya, dan bahkan setidaknya di sini mengkritik lah, yaitu soal ekonomi di Indonesia. Dan bahkan di sini juga Sandiaga Uno setidaknya mengatakan yaitu harga-harga mulai naik dan juga dirasakan berat. Di sini menurut saya apa yang dikatakan Sandiaga Uno sangat benar adanya. Apalagi juga beras, minyak saat ini juga naik, tidak diiringi dengan pendapatan yang juga naik. Tetapi sangat berbeda sekali ketika pada waktu lalu ya, yaitu Presiden Joko Widodo bahkan menyebut yaitu ekonomi Indonesia di sini tidaknya tumbuh 5,11% dan bahkan di sini Presiden Joko Widodo bangga. Nah, yang cukup uniknya lagi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena apa? Karena di situ juga pendapatan stagnan, tetapi bahan-bahan lainnya merangkak naik. Seharusnya juga diimbangi lah oleh pendapatan yang naik atau minimal bahan pokok lainnya di situ turun lah. Menurut saya itu yang paling keren. Walaupun gembar-gembor pertumbuhan 5,11%, tetapi tidak diiringi dengan bahan pokok yang terjangkau, di situ menurut saya sama saja lah. Nah, di sini pertanyaannya ada apa di sini ya? Yaitu Sandiaga Uno tiba-tiba ngomong seperti ini. Sangat berbeda sekali dengan Presiden Joko Widodo. Diketahui kan Sandiaga Uno di sini kan menjadi Menteri Ekonomi Kreatif ya, menjadi menteri dari Presiden Joko Widodo. Tetapi kenapa kok sekarang ini mengkritik? Sekarang ekonomi dirasakan berat, harga-harga membebani masyarakat. Di sini dari kompas.com. Tetapi apa yang dikatakan Sandiaga Uno menurut saya sangat benar adanya. Itu memang harga-harga bahan pokok di situ naik, belum yang lainnya loh. Apalagi juga pada waktu lalu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan dibatasi yaitu pengguna BBM bersubsidi. Di situ pasti juga saat ini juga akan membuat bahan pokok lainnya akan naik karena pengguna kendaraan itu rata-rata menggunakan Pertalite. Di situ juga pasti juga akan diiringi kenaikan bahan pokok lainnya. Makanya menurut saya di situ tidak usah gembar-gembor mau naik dan lain sebagainya karena membuat masyarakat panik dan lain sebagainya. Nah, di sini dari kompas.com, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan saat ini situasi perekonomian nasional sedang berat bagi masyarakat. Bahkan yang lalu juga Sri Mulyani di sini setidaknya menyebut, yaitu Sri Mulyani proyeksikan APBN 2024 ditutup defisit 609,7 triliun. Wow. Di sini sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo ya. Walaupun tumbuh 5,11%, tetapi kenyataannya dari Menteri Sri Mulyani di sini bahkan APBN 2024 defisit 609,7% dan bahkan juga yaitu Sandiaga Uno bahkan mengatakan ya setidaknya bahan-bahan pokok yang naik di sini memberatkan masyarakat. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa sih Sri Mulyani di sini mengatakan yaitu APBN 2024 defisit yang sangat wow sekali lah. Di sini Sri Mulyani memproyeksikan defisit APBN 2024 mencapai 609,7 triliun pada akhir tahun ini. Ini mencapai 2,7% terhadap produk domestik bruto PDB. Defisit tersebut terjadi karena tingginya belanja negara. Tercatat belanja negara diproyeksikan mencapai 3.412,2 triliun sepanjang 2024. Wow, buat apa aja di situ ya? Ketahui 2024 di situ ya ada pilkada, ada pilpres. Wah, kemungkinan dibuat itu ya untuk logistik KPU dan lain sebagainya, dan kemungkinan juga bansos ya. Kemungkinan sih. Di sini belanja negara itu juga mencapai 102,6% dari target APBN 2024 yang sebesar 3.325,1 triliun. Sementara pendapatan negara diproyeksikan sebesar hanya 2.800,5 triliun. Angka itu sesuai dengan target APBN 2024. Dengan outlook pendapatan dan belanja negara tersebut, kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai 110,8 triliun dan defisit total mencapai 609,7 triliun, kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada 8 Juli yang lalu. Dengan begitu terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari PDB. Sri Mulyani menyebut kenaikan defisit itu mencapai 80,8 triliun. Sri
Mulyani pun mengatakan pembiayaan anggaran untuk pembiayaan tambahan defisit 80,8 triliun menjadi 609,7 triliun itu akan dibiayai melalui tambahan penggunaan saldo anggaran lebih. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo ini sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya kita kan juga bingung ya. Ekonomi tumbuh 5,11%, wajib bersyukur dan lain sebagainya, tetapi tidak diiringi oleh bahan pokok yang terjangkau dan bahkan juga defisit APBN di 2024 menurut saya sangat wow sekali, yaitu 608,7 triliun. Bayangkan, sangat banyak sekali di situ. Dan bahkan Sandiaga Uno bahkan menyebut setidaknya masyarakat saat ini terbebani dengan kenaikan harga bahan pokok. Nah, di sini dari tweetan Presiden Joko Widodo, di saat negara-negara besar terperosok jurang resesi dan pertumbuhannya menurun, Indonesia masih mampu tumbuh 5,11% secara tahunan di triwulan pertama 2024 dan merupakan yang tertinggi sejak 2015. Meskipun masih ada sejumlah tantangan seperti penutupan pabrik manufaktur serta dinamika pasar yang berpengaruh kompetisi, efisiensi, dan adaptasi terhadap barang-barang baru, Indonesia sudah menunjukkan daya tahan dan potensi pasar domestik serta kepercayaan investor. Ini menjadi bukti bahwa meski dihadapkan pada tantangan global, tapi ekonomi kita tetap kuat dan terus menarik investasi positif. Ya, kemungkinan kita harus berpikir positif ya. Kemungkinan itu ya kalau dibandingkan negara-negara lain kita masih lebih bagus. Tetapi apa yang dikatakan Sandiaga Uno menurut saya ada benarnya, karena yang dirasakan masyarakat saat ini juga ekonomi dirasakan berat karena harga-harga saat ini juga naik. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Wahid, bahan-bahan pokok naik, daya beli masyarakat menurun, penerimaan negara loyo, utang kian menumpuk, rupiah terus melemah, PHK di mana-mana, lapangan kerja amat sangat terbatas, tapi hingga kini pemerintah hanya bisa statement atau berdalih aman-aman saja. Seperti itu, joget saja Pak, oke gas, joget terus. Tawuran banyak Pak, mendingan bikin dinasti wisata tawuran, bisa nambah-nambah devisa negara. Di sini masih ada yang tega pejabatnya korupsi. Oke gas, keberlanjutan sampai 2029 dan pejabat-pejabatnya berlomba mengumpul pundi-pundi di atas penderitaan rakyatnya. Dapat jabatan juga jilat lagi. Wah, di sini ada apa ya? Saya kira di sini sudah all in dukung Pak Prabowo Gibran, yang artinya juga didukung oleh Presiden Joko Widodo. Saya kira di sini Sandiaga Uno ya setidaknya tidak mengkritik hal-hal seperti inilah. Tetapi saat ini kok seperti ini, ada apa ya, mendekati Pilkada 2024 ini ya. Pasti juga akan banyak kejutan ya. Kalau kita lihat dari sini, yaitu Jokowi, ekonomi RI tumbuh 5,11%, kita patut bersyukur. Wah, di sini kayaknya memang bangga sekali. Tapi kalau kita rasakan di bawah di sini memang harga-harga bahan pokok naik, itu belum BBM bersubsidi dibatasi. Kalau misalkan BBM bersubsidi dibatasi, wah, kita lihat saja besok seperti apa, karena pasti akan juga berpengaruh kepada bahan-bahan pokok lainnya. Belum lagi juga PPN akan dinaikkan. Wow, ya. Tapi kita lihat besok lah seperti apa. Tapi menurut saya sih lebih baik ditingkatkanlah daya belinya dulu. Kalau sudah masyarakat daya belinya sudah meningkat, menurut saya dinaikkan, menurut saya tidak apa-apa. Kalau daya beli masyarakat saat ini masih menurun, menurut saya ya pending dulu lah untuk pembatasan BBM bersubsidi di sini. Ya, tapi saya berharaplah pada besok, pada pilkada serentak, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.